Halo Jakwi Radar, balik lagi nih dengan saya Nia Nikmatul Maula yang akan memandu talk show beberapa menit ke depan. Nah tentunya di sini saya nggak sendirian, saya ditemani dengan ibu cantik dengan nama Ibu Nur Alia Saparida selaku Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kota Tegal. Nah mendengar tentang Bawaslu yang saat ini memang sedang bincang-bincang banget ya ini ya, sedang viral karena memang ya sebentar lagi ada sesuatu nih tentang Bawaslu, KPU, pemilu dan pilkada gitu kan. Nah, di sini juga kita akan berbicara tentang pengawasan kampanye Pilkada 2024. Tentunya yang kita ketahui di dalam rangkaian pilkada ada KPU, Bawaslu dan ya di sini ada Bu Nur Alia yang nantinya akan kita tanya-tanya tentang pilkada nanti. Oke, Ibu. Mungkin bisa dijelaskan Ibu di sini sebagai apa di Bawaslu? Ya, makasih Mbak Nia. Jadi teman-teman sekedar untuk informasi untuk teman-teman bahwa di Bawaslu Kota Tegal ini kebetulan ada 3 divisi. Ya. Jadi selain saya ada juga 2 pimpinan yang lainnya. Yang pertama ada Fauzan Hamid, beliau sebagai Ketua Bawaslu Kota Tegal sekaligus pengampu sumber daya manusia. Lalu yang kedua ada saya sendiri, Nur Alia Saparida, saya mengampu Divisi Pencegahan Hukum, Parmas, dan Humas. Lalu yang terakhir ada Pak Sukristo, beliau itu mengampu Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Nah, yang mana di Bawaslu Kota Tegal ada 3 pimpinan dan itu pun juga ada di Panwascam dan juga PKD. Begitu Mbak Nia. Oke, jadi terstruktur ya. Betul, kita terstruktur. Nah, Ibu, dengar-dengar di tanggal 27 November ini ada pilkada serentak tuh. Nah, boleh dijelasin lebih rinci lagi apa sih pilkada serentak dan ada momen-momen apa yang di tanggal 27 ini gitu. Nah, oke, makasih Mbak Nia. Jadi teman-teman bahwa di 27 November 2024 ini akan ada pesta rakyat. Kenapa pesta rakyat? Karena nanti warga Tegal dan juga masyarakat Jawa Tengah itu akan memilih gubernur dan wakil gubernur dan wali kota dan wakil wali kota. Nah, yang lebih spesialnya lagi adalah bahwa pilkada ini serentak. Jadi di seluruh Indonesia semuanya mengadakan pilkada di tanggal yang sama. Dan yang lebih menarik lagi adalah bahwa pilkada ini diselenggarakan tahunnya bersamaan dengan pemilu. Iya, ya kan? Jadi 14 Februari kita ada pemilu. Nah, di 27 November kita ada pilkada. Jadi tahun ini adalah tahun yang menarik karena kita memilih pemimpin, mencari negarawan di tahun yang sama. Jadi warga Tegal juga harus excited dengan adanya pilkada ini. Gitu aja. Itu hal yang spesialnya. Betul, ya? Berarti tahun-tahun sebelumnya nggak seperti ini ya? Enggak, tahun-tahun sebelumnya kan juga pilkadanya berbeda. Ada yang 2018, ada yang 2020. Nah, kalau ini diserentakkan. Jadi seluruh kota di Indonesia itu mengadakan pilkada serentak. Nah, menurut Ibu sendiri, apa sih plus minusnya diadakannya serentak seperti ini? Kan beda tuh dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau menurut saya ya pasti kita berharapnya plusnya ya. Bahwa dengan adanya pilkada serentak ini otomatis akan menyamakan AMJ ya, masa jabatannya akan serentak sehingga nantinya juga akan mempermudah dalam mungkin program-program kebijakan-kebijakan lainnya gitu. Oke, ya. Doakan semoga selalu plusnya aja ya, plusnya aja nggak usah. Betul. Nah, berbicara tentang Bawaslu, pasti banyak juga orang-orang awam yang masih penasaran nih, apa sih peran Bawaslu, apa sih peran KPU? Nah, kebetulan di sini ada Bu Alia selaku Bawaslu, boleh dong dijelasin apa sih peran Bawaslu dalam Pilkada 2024 ini? Jadi begini Mbak Nia, bahwa akan saya sedikit menjelaskan bahwa penyelenggara pemilu itu ada 3. Yang pertama KPU sebagai penyelenggara teknis, yang mungkin masyarakat juga sudah tahu bahwa kalau teknis itu KPU. Lalu yang kedua ada Bawaslu. Nah, Bawaslu ini termasuk penyelenggara pemilu tetapi untuk pengawasannya
ya. Jadi nanti kami tugasnya apa? Tugasnya mengawasi KPU. Apakah KPU itu melaksanakan tahapan sesuai dengan regulasi dan juga mengawasi pesertanya. Kalau peserta pemilu itu adalah partai politik, kalau peserta pemilihan adalah pasangan calon. Kita akan mengawasi apakah bermain dengan fair, ya, bermain dengan sesuai dengan regulasi atau tidak. Nah, itu peran dari Bawaslu. Nah, yang ketiga adalah DKPP. DKPP ini adalah untuk kode etik, di mana mengawasi, menerima aduan apabila ada KPU, ada Bawaslu yang mungkin melanggar kode etik, bisa dilaporkan ke DKPP. Jadi penyelenggara pemilu itu bukan hanya KPU, tapi juga ada Bawaslu, ada DKPP. Nah, kalau Bawaslu ini tugasnya, perannya adalah untuk menjadi, kalau orang bilang wasit, ya. Ketika ada pelanggaran pemilu, ada pelanggaran pemilihan atau pilkada, maka masyarakat bisa melaporkan ke Bawaslu. Apabila nanti pelanggaran itu adalah pelanggaran pidana, maka kita akan serahkan ke Gakumdu, atau Gakumdu ini adalah Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu. Jadi setiap ada pelanggaran yang dilakukan pada saat pemilihan atau pemilu, maka itu harus dilaporkan ke Bawaslu. Itulah peran dari Bawaslu di pemilu kemarin dan juga pemilihan sekarang. Nah, untuk melaporkan apa tadi pelanggaran penyalahgunaan, nah itu contoh dari pelanggaran pada saat pilkada itu apa aja sih? Contohnya misalkan ada bagi-bagi uang, ya. Oh, itu nggak boleh berarti? Itu nggak boleh. Serangan fajar ya? Serangan fajar. Itu nggak boleh. Atau mungkin pada saat kampanye bagi-bagi uang. Nah, itu bisa dilaporkan ke, kalau misalkan di tingkat kecamatan kita ada Panwascam. Kalau di PKD itu adalah tingkat kelurahan. Jadi di setiap elemen itu kita ada PKD itu tingkat kelurahan. Kalau kecamatan ada Panwascam. Nah, dari tingkat kota. Jadi setiap ada pelanggaran, maka bisa untuk mengadukan kepada Bawaslu, atau misalkan melihat ada ASN yang ikut kampanye. Itu, itu kan tidak ya? boleh. Nah, itu bisa melaporkan kepada Bawaslu. Gitu. Itu yang melaporkan berarti masyarakat umum ya? Boleh. Masyarakat tidak boleh. Dibatasi usia, tidak dibatasi. Yang jelas mereka masyarakat yang punya hak pilih. Kalau anak SMP enggak juga ya. Gitu. Jadi harus diperhatikan juga. Jadi masyarakat yang punya hak pilih itu boleh untuk mengadu atau melaporkan kepada Bawaslu. Oke. Nah, untuk saat ini tahapan yang sedang terjadi itu apa? Nah, untuk pilkada. Untuk tahapannya ini sebenarnya ada tahapan pemutahiran data pemilih, ada kampanye. Nah, kita fokus ke tahapan kampanye. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pada tanggal 25 September sampai dengan tanggal 23 November itu adalah tahapan kampanye. Nah, di mana nanti akan banyak riuh, ya, akan banyak pesta rakyat lah, di mana para peserta pemilihan menyampaikan visi misinya kepada masyarakat. Gitu, dan itu legal, diperbolehkan untuk menyampaikan visi misinya. Asalkan jangan uang ya. Betul, asalkan sesuai dengan regulasinya. Karena kan di kampanye ini juga ada aturan-aturannya. Iya. Aturan-aturan main yang harus ditaati oleh paslon atau peserta pemilihan, sehingga kita bisa bermain dengan fair, pesta rakyat juga bisa terselenggara dengan baik. Gitu. Nah, Jakwi Radar tuh dengar, kalau semisal kalian dapat serangan fajar ya, bisa banget lapor langsung ke Bawaslu ya. Bawaslu tingkat kecamatan tadi namanya apa? Panwascam. Ya? Panwascam. Jadi jangan asal dikantongin, itu nggak baik loh ya. Betul. Nah, untuk menyikapi hal tersebut dari Bawaslu itu seperti apa? Kan tadi dijelaskan untuk masa kampanye ini kan pasti sangat chaos ya Ibu ya. Kacau banget. Nah, itu gimana Ibu? Bawaslu di sini berperan untuk pengawasan melekat. Ya, jadi ketika ada kampanye, maka kami dari Bawaslu, dari tingkat PKD, Panwascam itu akan melakukan pengawasan di tempat kampanye. Biasanya sebelum pengawasan kita akan melakukan pencegahan. Pencegahan ini adalah untuk memastikan supaya kampanye ini sesuai dengan aturannya.
Maksudnya yang pertama tidak menjelek-jelekan paslon lain, terus juga tidak money politik gitu. Kita memastikan supaya kampanye itu berjalan dengan lancar, berjalan sesuai dengan regulasinya. Nah, setelah itu baru kita pengawasan melekat sampai selesainya kampanye. Gitu. Berarti kalau misalnya sudah melakukan promosi pada saat sebelum masa kampanye itu nggak boleh ya? Itu bisa Nggak dilaporkan boleh. juga ya? Betul. Karena kita patokannya adalah tanggal 25 September sampai dengan 23 November. Karena 24, 25, 26 adalah masa tenang di mana tidak boleh ada kampanye. Bahkan semua APK itu alat peraga kampanye yang biasanya kita lihat di jalan-jalan, banner gitu ya? Itu pun harus diturunkan sebelum masa tenang gitu. Nah, untuk ketika misal ada yang dilaporkan mengalami penyalahgunaan seperti itu, kecurangan kayak kasih uang-uang seperti itu, nah apa yang akan terjadi dengan paslon tersebut, Bu? Ya tentu ada prosesnya ya, ada laporan, kita harus tahu apakah memenuhi syarat formil atau material. Nanti juga ada proses apakah itu masuk ke dalam pelanggaran administrasi kah, pidana kah. Nah, itu harus kita ada kajiannya lagi. Nah, setelah ada kajiannya lagi baru nanti akan klarifikasi dan lain sebagainya sehingga nanti akan ada putusan. Jadi tidak serta-merta ada laporan langsung tidak, tapi kita harus lihat dulu betul atau tidak laporan tersebut. Itu sehingga kan kita harus punya asas praduga tak bersalah nih. Maksudnya ada laporan kita harus mengecek apakah syarat formil materialnya terpenuhi, lalu kita akan ada pleno kajian ya sehingga akan ada keluar putusan. Jadi tidak serta-merta langsung ini enggak, tapi harus ada prosesnya gitu. Apakah kemungkinan bisa digugurkan dalam pencalonan? Itu panjang banget, Mbak. Panjang banget. Jadi tidak bisa kita langsung menggugurkan tuh enggak. Tapi kita ada prosesnya. Ya, pertama mungkin kalau misalkan dia masuk ke tindak pidana nanti ke kepolisian, kejaksaan gitu. Jadi kita harus lihat dulu pelanggarannya, karena ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran pidana, ada pelanggaran terstruktur juga ada. Jadi kita harus lihat pelanggarannya seperti apa. Berarti memang harus hati-hati ya. Betul. Para pasangan calon ini. Iya, karena kita kan sesuai dengan regulasi. Kita Bawaslu bekerja sesuai dengan regulasi, maka untuk pilkada ini kayak paslon juga harus sesuai dengan regulasinya seperti apa. Dan KPU sebagai teknis pun juga harus melaksanakan tahapan sesuai dengan regulasi. Tadi saya ada pertanyaan nih, Bu, mengenai apa saja sih ya kerawanan dalam pilkada 2024 ini menurut Bawaslu? Nah, untuk kerawanan sendiri kita sudah membuat peta kerawanan bahwa ada beberapa hal yang menjadi isu kerawanan kampanye. Yang pertama adalah tentu politik uang, ya itu adalah kerawanan kita yang menjadi fokus kita. Yang kedua adalah hoax, ujaran kebencian, apalagi sekarang kita ada sosial media yang mana akan lebih mudah orang untuk membuat berita-berita negatif. Lalu yang ketiga, kerawanan ketiga adalah terkait terlibatnya ASN dalam kampanye. Karena ASN ini adalah harus netral, meskipun dia punya hak pilih, tapi dia harus netral, tidak memperlihatkan keberpihakannya. Lalu yang keempat juga tentu kita kerawanannya adalah perselisihan antar peserta. Tentu pasti ada perselisihan-perselisihan yang mungkin terjadi ketika adanya kampanye. Nah, untuk itulah kurang lebih isu-isu kerawanan yang kita petakan untuk di Kota Tegal. Oke. Nah, tadi dijelaskan juga mengenai ASN dan sebagainya tidak boleh memihak itu ya, terlihat memihak lah ya. Nah nih saya mau tanya, hal-hal apa saja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan baik peserta, penyelenggara maupun masyarakat sebagai pemilih, serta kalau boleh dijelasin juga dasar hukumnya, Ibu? Ya, jadi gini, kalau untuk penyelenggara pemilu memang sudah ada kode etik bahwa kita itu harus netral, ya. Tetapi kita juga punya hak pilih, tetapi kita harus tidak boleh menunjukkan keberpihakannya, ya. Itu kalau untuk penyelenggara pemilu, entah itu KPU, entah itu Bawaslu ataupun DKPP dan jajaran ke bawahnya.
Jadi kayak misalkan PKD, Panwascam itu nggak boleh, bahkan kita nggak boleh berfoto dengan jari sekarang. Oh Ya kan dulu kan misalkan apa gitu kan. Nah, sekarang kita sudah mulai tidak boleh untuk berfoto dengan menggunakan jari gitu kan. Nah, kalau untuk penyelenggara, nah kalau untuk masyarakat, bahwa masyarakat silakan untuk bisa berpartisipasi dalam kampanye. Karena apa? Karena memang kampanye ini juga tahapan di pemilihan, dan sudah kampanye ini adalah untuk masyarakat tahu apa sih visi misi paslon ini. Betul. Gitu kan. Nah, lalu untuk peserta pemilu, bahwa ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh itu tercantum di PKPU nomor 13 tahun 2024 terkait dengan kampanye. Salah satunya adalah terkait dengan tempat-tempat yang tidak boleh berkampanye, kayak di lembaga pendidikan, masjid, fasilitas pemerintah dan lain sebagainya. Itu nanti teman-teman bisa cek di PKP 4 atau di Instagram Bawaslu juga. Kita kadang suka sharing edukasi terkait hal tersebut. Nah, itu adalah aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh peserta pemilihan, sehingga tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, karena kita percaya bahwa peraturan itu dibuat untuk bisa menjadikan semuanya tertib. Betul. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak. Nah, tadi saya dengar-dengar ya Jakwi Radar bahwasannya peserta atau masyarakat itu bisa menjadi peserta kampanye ya tadi. Nah, kalau di sini bisa nggak sih masyarakat mengambil peranan dalam pengawasan, Ibu? Dalam pengawasan Pilkada 2024 nanti tentunya. Dan seperti apa bentuk partisipasi masyarakat tersebut dalam pengawasan 2024 Pilkada nanti? Ya, tentu boleh ya. Sangat boleh. Kenapa? Karena Bawaslu ini kan SDM-nya terbatas ya, Mbak. Kita di kelurahan cuma ada 1 orang. Bayangkan apa jadinya kalau misalkan di kelurahan tersebut ada banyak kampanye. Nah, maka kita tentu dari sebelum tahapan kampanye kita ada kegiatan soswatif, di mana kita sering mengundang berbagai macam elemen masyarakat untuk bisa membantu kita nantinya pada saat kampanye dan tungsura pemungutan suara untuk ikut mengawasi. Contohnya adalah ketika mungkin masyarakat tahu nih ada pihak kampanye yang bagi-bagi uang, bisa melaporkan, sama seperti yang tadi saya sampaikan, bisa melaporkan apapun tindakan yang menurut pelanggaran sesuai dengan aturan ke PKD, ke Panwascam ataupun ke Bawaslu Kota. Karena kita juga membuka posko aduan, ya. Bisa dicek di Instagram Panwascam di 4 kecamatan, dan juga bisa cek di Instagram Bawaslu Kota Tegal. Di situ kita buka posko aduan. Jadi silakan untuk masyarakat yang sekiranya melihat adanya pelanggaran bisa melaporkan kepada Bawaslu. Atau mungkin contoh di sini ada kampanye, ya kampanye di masjid misalkan. Silakan untuk segera mengabarkan kepada kami, karena kan masjid itu tidak boleh untuk kampanye, betul. Ya. Ataupun ada yang masang banner di tembok masjid, juga nggak boleh. Ataupun di tembok fasilitas pemerintah juga nggak boleh. Maka boleh silakan untuk bisa melaporkan kepada Bawaslu. Gitu. Nah, Ibu tadi ya dijelaskan juga di Instagram Bawaslu. Kalau boleh tahu apa ya Instagramnya, Ibu? Bawaslu Kota Tegal. Nah, terus yang mengenai sosial media lagi, apakah hanya di Instagram saja atau kita ada di TikTok? Jadi kita berusaha untuk ada di setiap aplikasi. Ada TikTok, ada Thread, ada Twitter, YouTube, segala macam. Dan di Panwascam juga ada. Tinggal mencari Panwascam Tegal Timur, Panwascam Tegal Selatan. Per kecamatan ya? Per kecamatan ada, karena tempatnya itu di sekretariat itu ada di setiap kecamatan. Gitu. Jadi bagi yang untuk melaporkan pelanggaran bisa ke situ. Ya. Dan ini sedikit informasi juga buat Jakwi Radar bahwa Bawaslu juga sekarang sedang membuka PTPS perpanjangan ya. Pengawas TPS, teman-teman Jakwir
Jakwi Radar bisa mendaftar ya. Kalau ingin berpartisipasi dalam pengawasan di TPS itu bisa untuk ada di mendaftar di 4 kecamatan tersebut. Gitu. Nanti untuk infonya bisa cek di Instagram. Instagram. Nah, Jakwi Radar tentunya ya tadi sudah dijelaskan juga mengenai akun sosial media dari Bawaslu, Panwascam. Nah, jadi Jakwi Radar nggak perlu bingung lagi kalau misal Jakwi Radar, aku masih awam banget nih tentang Pilkada 2024. Aku bingung apa ini, tiba-tiba udah deket aja ini tanggalnya udah November lagi ya. Nah, langsung aja cek di Instagramnya Bawaslu karena di situ banyak banget informasi terkait Pilkada ya. Dan juga di situ ada bilik aduan ya? Ada posko aduan. Posko aduan. Jadi bahwasanya kalau Jakwi Radar melihat tuh ada salah nih, ini nggak bisa nih pelanggaran nih. Nah, bisa langsung aja ya cek Instagramnya di Bawaslu_Kota Tegal. Oke, Ibu, tadi kita sudah berbincang-bincang banyak ya dan sangat inspiratif sekali. Bener-bener ya, apalagi saya nih orang awam tentang pemilu pilkada, saya ini jujur masih bingung sekali karena strukturnya juga banyak sekali, tugas-tugasnya juga banyak sekali. Jadi ya apalagi momen ini tuh hanya 5 tahun sekali ya. Jadi untuk kayak mengingat-ingatnya kadang lupa lagi gitu. Nah, boleh dong kasih closing statement ke Jakwi Radar tentang perbincangan kita pada hari ini. Oke, baik, terima kasih Mbak Nia. Jakwi Radar bahwa kampanye ini adalah tahapan yang memang diperuntukkan agar paslon menyampaikan visi misinya secara bertanggung jawab. Nah, sebagai masyarakat maka marilah kita sambut dengan bertanggung jawab. Kita bisa untuk mendengarkan visi misi mereka, tetapi juga kami berharap masyarakat juga bisa menjadi pengawas untuk mengawasi apakah kampanye tersebut melanggar atau tidak ya. Apabila masyarakat melihat pelanggaran yang terjadi, bisa melaporkan kepada Bawaslu Kota Tegal. Dan tentunya juga dengan mengikuti sosial media Bawaslu Kota Tegal, Jakwi Radar bisa mendapatkan informasi terkait dengan pemilihan ini. Jadi, ayo sama-sama kita awasi pemilihan ini supaya nanti kita bisa mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk wali kota dan wakil wali kota, dan juga untuk gubernur dan wakil gubernur. Dan jangan lupa untuk cek DPT online, apakah teman-teman sudah masuk ke DPT atau belum. Kalau belum juga mari ayo kita laporkan kepada Bawaslu Kota Tegal. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Ibu Alia. Nah, tadi itu Jakwi Radar, kesimpulan dari perbincangan kita pada hari ini adalah kalian sebagai masyarakat harus berpartisipasi dalam Pilkada 2024 nanti. Dan yang utama adalah kalian juga harus mengawasi, ikut membantu bersama dengan Bawaslu mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat kampanye ini. Betul. Oke, itu aja Jakwi Radar. Sekali lagi terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perbincangan kami tadi. Kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.